Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk adik-adik semester 3 kelas F di mata kuliah pemasaran. Pertemuan pertama, alhamdulillah kita kemarin sempat diskusi tentang bagaimana metode kuliah kita, peraturan kuliah kita, dan yang lain-lainnya. Untuk itu, berdasarkan beberapa kondisi adik-adik seperti kekurangan sinyal, beberapa teman-teman juga kendala laptop dan lain-lain. Jadi saya memutuskan bahwa metode kuliah kita menggunakan grup WA. Untuk itu saya akan memperkenalkan beberapa materi yang akan kita bahas dalam 14 kali pertemuan insyaallah. Oke, perkenalkan dulu, nama saya adalah Nurul Susyanti, dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini langsung aja kita akan membahas tentang beberapa teori terkait dengan konsep pemasaran. Di pertemuan pertama kita akan membahas tentang pemasaran dalam perspektif Islam, seperti pengertian pemasaran, pemasaran dalam perusahaan atau organisasi, konsep inti pemasaran, pemasaran dalam Islam, kebutuhan, keinginan, dan permintaan, dan lain-lain. Itu pertemuan pertama. Nah, pertemuan kedua kita akan langsung membahas tentang bagaimana etika kita memasarkan produk kita supaya tetap dalam lingkup bahwa berdasarkan peraturan yang ditetapkan oleh perusahaan yang dapat menguntungkan perusahaan itu. Nah, etika-etikanya nanti kita bahas di sini terkait dengan implikasi etika, lalu ruang lingkup etika bisnis dalam Islam. Nah, pertemuan keempat itu kita akan membangun kepuasan pelanggan melalui mutu, pelayanan, dan nilai. Dari situ pokok poinnya adalah tentang nilai dan kepuasan pelanggan, rantai nilai, sistem pengantar nilai, dan lain-lain. Nah, pertemuan kelima kita akan membahas atau menganalisis pasar dan perilaku konsumen, baik dari segi model perilaku konsumen, model of buyer, model partisipannya, dan faktor yang mempengaruhi perilaku pembeli. Selanjutnya di pertemuan ke-6 kita akan menganalisis industri dan para pesaing. Maksudnya menganalisis saingan-saingan perusahaan-perusahaan yang serupa dengan perusahaan kita sendiri, dan pesaing-pesaing yang kita miliki, apa kekurangannya, bagaimana mengidentifikasi pesaing, bagaimana menentukan tujuan pesaing, dan lain-lain. Itu yang kita bahas di pertemuan ke-6. Nah, pertemuan ke-7 kita akan mengidentifikasi segmen pasar dan memilih pasar sasaran. Itu ada beberapa poinnya, nanti kalian bisa cek di RPS yang akan saya kirim. Nah, selanjutnya di pertemuan ke-8 nanti insya Allah kita akan mengadakan UTS. Di situ kita butuh Google Classroom. Selanjutnya di pertemuan 9 kita akan membahas tentang marketing mix yang di dalamnya tentang produk, harga, saluran distribusi, komunikasi, dan lain-lain. Baru yang ke-10 promosi dan perencanaan. Oke, yang ke-11 tentang standar pelayanan, yang ke-12 membentuk loyalitas, yang 13 nanti kita belajar tentang studi kasus. Kalian sudah mulai menganalisis produk-produk yang kira-kira pemasarannya yang dibutuhkan itu seperti apa. Oke, selanjutnya kita langsung ke pengantar mata kuliah, yaitu apa sih yang dimaksud dengan pemasaran. Oke, pemasaran itu apa yang dimaksud dengan pemasaran? Pemasaran itu ini beberapa teori. Pertama kita bahas tentang manajemen. Kalau saya simpulkan dari beberapa ahli atau pakar dari manajemen itu, sebenarnya manajemen itu adalah sebuah desain bagaimana caranya mengelola perusahaan kita sekreatif mungkin, seminim mungkin terkait dengan pengeluarannya, resikonya, dan lain-lain. Sehingga kalau manajemen itu berkaitan dengan desain yang di dalamnya ada perencanaan, ada pengendalian, ada pengorganisasian, dan pengontrolan. Itu yang saya bisa simpulkan dari konsep menurut Perry Faker, terus menurut Adam Smith terkait dengan bagaimana suatu keberhasilan
suatu perusahaan itu ditentukan manajemennya bagus atau tidak. Oke, selanjutnya konsep pemasaran itu apa sih? Nah, ini yang perlu kita bahas. Konsep pemasaran itu dipandang, kalau di sini saya tulis dari bukunya Dr. Muhammad, yaitu tugas untuk menciptakan, memperkenalkan, dan menyerahkan barang atau jasa kepada konsumen. Nah, yang diperlukan di situ terkait dengan baik itu jasa, pengayaan pengalaman, peristiwa, orang-orang, atau SDM, perusahaan atau organisasi, produk, nilai, kepuasan, itu adalah beberapa konsep yang penting di dalam pemasaran. Oke, selanjutnya konsep pemasaran dalam Islam itu seperti apa sih? Nah, di sini kalau di dalam Islam itu banyak sekali bagaimana cara memasarkan produk kita supaya tidak goror, supaya informasi yang disampaikan itu jujur, bukan bohongan. Itu kalian bisa cek di Quran surat An-Nisa ayat 29, Quran surat Al-Furqan, terus Quran surat Al-Hasyr, dan hadis riwayat Ibnu Hajar. Oke, nanti kalian cek sendiri. Selanjutnya di sini strategi pemasaran itu seperti apa sih? Nah, yang perlu kita ketahui di situ, kita membutuhkan pelanggan dulu, fokusnya kepada pelanggan yang segmennya seperti apa. Nah, kalau kita bergerak dalam bentuk syariah, tentu kita cari pelanggan yang memang membutuhkan produk kita. Lalu prioritas layanan dan penentuan harga itu berdasarkan momen-momen tertentu tentunya. Nah, preferensi ini terkait dengan wilayah pasar. Nggak bisa nih, kalau misalkan kita memasarkan produk kita di kampung, lalu kita jual sama dengan di kota, itu beda. Beda pasar, beda cara pendistribusian atau penentuan harga, atau preferensi wilayahnya. Yang selanjutnya tentang saluran distribusi. Bagaimana nih? Apakah salurannya dalam bentuk secara langsung atau tidak langsung, atau melalui tangan ke tangan? Itu perlu. Nanti ada beberapa pokok poin yang ada di RPS atau pertemuan selanjutnya, kalian akan bahas di situ. Oke, lalu strategi yang terakhir di sini tentang image dan kondisi perusahaan, baik itu bank maupun non-bank atau dalam secara umum. Itu penting sekali kita membangun image terhadap perusahaan kita, supaya ketika kita memasarkannya, citra nilai dari perusahaan kita tetap bagus. Oke, selanjutnya di situ apa sih tujuan dan manfaat pengenalan pasar? Banyak sekali manfaatnya yang bisa kalian ambil atau tentukan ketika mau masarkan produknya kemana. Yang pertama tentu mengetahui siapa dan apa yang diinginkan oleh konsumen. Jadi kalau kita mengetahui, ada istilahnya, kalau di manajemen bisnis itu ada 3 poin, yaitu something to buy, something to